mungkin kalau anda melihat ya masyarakat Melayu kita sekarang ini, apa yang mungkin mahu anda ubah berdasarkan pengalaman anda? Kalau saya boleh lakukan dengan masa yang diizinkan, dengan dukungan-dukungan tertentu, saya ingin mengajak semua karyawan atau semua profesional yang ada di Singapura, marilah kita cuba bentuk satu badan atau satu networking untuk berkongsi sama. Marilah kita memberi dukungan kepada orang-orang yang ingin berjaya, menjadi mentor atau memberi coaching atau memberi pendidikan secara percuma. Dan saya rasa inilah satu-satu hal yang kita boleh mengembalikan pada masyarakat. Dan kalau kita tidak melakukan itu, siapa lagi? Ya, jadi kita di Malay Muslim Community ini harus mengambil alih permasalahan itu sendiri. Ya, jadi jangan mengharapkan dari kerajaan saja, kita harus menguasai permasalahan itu sendiri. Jadi kalau boleh saya kupas lebih jelas, saya bermaksud bahawa di peringkat karyawan ya, belum ada skim mentoring yang bagus maksud anda ya, untuk membantu mereka. Kita mempunyai skim mentoring untuk para pelajar dan sebagainya yang untuk keluarga yang bermasalah. Tapi untuk karyawan, bagi anda belum ada skim mentoring yang bagus. Ya, menurut saya ada program-program yang sudah dilakukan, tapi masih belum lengkap dan tidak sustainable. Kerana program mentoring ini berbentuk perpanjangan, bukan satu sesaat. Ya, jadi itulah yang kita harus, pengorbanan dari individu adalah masa yang diperuntukkan. Pembangunan kita sendiri memperlukan waktu untuk membantu individu tersebut. Ya, jadi saya rasa program-program ini harus berjalan dengan jangka waktu yang berpanjangan, rather instead of just one off. Ya, jadi program yang sekarang saya ingat masih singkat. Ya, saya sendiri dengan pengalaman mentoring yang saya dapat dari atasan bos-bos saya yang terdahulu, itu sangat memberi kesan yang sampai saat ini. Sebagai contoh, waktu saya dinaikkan jadi kerani, supervisor saya memberi saya mentoring dengan tegas ya. Satu, dia bilang anda harus ada buku catatan. Apa yang saya memberi hari ini, knowledge yang saya beri hari ini harus dicatat, dan pertanyaan yang sama tidak boleh diulangkan. Jadi sebelum anda bertanya dengan saya, anda harus lihat nota ini, baru anda bertanya satu. Nah, itu memberi satu framework mentoring. Itu mentoring, sifat-sifat mentoring yang tidak ada di buku. Nah, itu yang saya sangat menghargai. Dan hal-hal mentoring ini bukan sesaat, ya, tapi berperpanjangan. Setiap kali ada pertemuan, saya dapat sesuatu yang baru dari beliau. Kalau saya punya permasalahan, pasti dia akan bilang, okey, anda cuba lihat dari sudut yang ini. Anda sudah lihat sudut yang berbeza. Nah, itu membuat saya berterima kasih sekali apa-apa yang dilakukan oleh semua atasan saya yang sebelum ini. Walaupun anda sekarang sudah berada di syarikat yang berbeza daripada mereka sekarang ini. Ya, saya masih berinteraksi dengan mereka. Sebagai contoh, Marco Chan itu adalah seorang managing director di perusahaan yang lama, dan sampai sekarang saya masih berinteraksi dengan beliau, apakah itu Skype ataupun telefon atau email. Bermakna satu mentoring ya, yang kedua perlu ada perhubungan yang berterusan ya, yang lebih sukar untuk dikekalkan ya sebenarnya. Benar. Jadi jalinan perhubungan itu harus ikhlas. Tidak ada agenda yang lain. Jadi itu yang membuat setiap perhubungan itu akan berjalan dengan lebih berpanjangan. Baik, melihat daripada kacamata korporat ya, apa agaknya ya dalam pandangan anda masalah-masalah dalam masyarakat Melayu kita ini yang memerlukan huraian segera atau urgent ya? Ya, yang satu saya fikir dari pengalaman saya berinteraksi dengan mereka-mereka ini, satu adalah adaptasi kepada perubahan di luaran. Kedua, mempunyai upaya keinginan untuk buat perubahan pada diri sendiri. Itu saya rasa masih kurang. Jangan beri alasan, jangan menyalahkan orang lain. Okey, lihatlah diri sendiri dan mengambil langkah-langkah yang akan memberi kebaikan. Dan saya yakin kalau kita sabar dan kita istiqamah, konsisten, pasti itu akan berhasil. Kerana saya sudah lihat sendiri, ada orang-orang yang saya beri peluang, menggarap peluang itu dan berhasil.
Dan ada yang saya beri peluang tapi tidak tahu prioritize. Sebagai contoh, waktu saya sebagai MD, saya memberi peluang program megang atau internship. Kita ada orang asing dan orang kita. Begitu ada tantangan pekerjaan, kita memberi taklimat dan bilang, okey, kita perlu bekerja lebih dari waktu jam bekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Orang kita bilang, oh maaf, saya nggak bisa kerana saya harus berolahraga, ada soccer game. Tapi orang asing ini membuat ini satu opportunity untuk menunjukkan kemahiran dia, talent dia untuk membantu di masalah yang kita hadapi. Dan ini seorang internship ya, belum lagi seorang pekerja. Nah, begitu akhir pekan megang itu, tentu sekali ada pilihan. Evaluasi itu akan berat kerana dari segi behavior, dari segi attitude ya, itu orang-orang asing ini lebih punya jati diri dan lebih punya drive. Orang-orang kita, saya sudah lihat beberapa kali peluang itu tidak dicapai dengan dimanfaatkan dengan baik. Kedua, seseorang itu yang telah diberi peluang, saya mengangkat seorang itu menjadi manager, tetapi dia tetap di peranan doers, melakukan hal-hal yang sifatnya itu memang tugas, tapi sifat-sifat yang lain, mempertekadkan diri, melakukan hal-hal strategik, insightful thinking, itu tidak dilakukan. Lebih senang menjadi seorang pelaku daripada pemikir. Nah, ini pasti seperti yang saya katakan di awal, kita perlu bimbingan, kita perlu masyarakat kita, ayo bersatu, berilah dukungan kepada mereka-mereka ini. Sebagai contoh, saya punya teman seorang bahasa asing, orang Cina di Makassar. Nah, begitu satu hal yang unik bahasa asing ini adalah dukungan di dalam masyarakat itu sangat kental, sangat kuat. Sebagai contoh, seseorang ini ingin membentuk perusahaan sendiri, tidak punya modal. Jadi Ibu Mika ini seorang Cina, pengusaha yang sukses. Dia mengumpulkan semua teman-teman yang ada. Nah, okey, kita main arisan atau di sini panggil senoman ya. Okey, dan kita kumpulkan dana. Nah, dana ini dibagi kepada seseorang ini yang ingin berusaha dalam bidang pengumpulan ikan ya, hasil laut. Nah, setelah dia akan mencicil atau membayar arisan ini sampai ke jelak, sampai hutangnya habis. Tapi itu bukan hutang, itu sebentuk pinjaman dan tanpa interest. Nah, di sinilah dokongan-dokongan ini yang kita kurang di masyarakat kita. Encik Rahim Tahir, sebenarnya apa ya passion atau minat anda yang paling mendalam sekali? Kalau sekarang ini, pendidikan. Setelah saya dapat pengalaman dan setelah banyak membaca buku, saya rasa pendidikan itu penting. Dan di sini saya akan, kalau setelah saya bersara, saya akan terus di bidang ini, bidang pendidikan. Mengajar. Dan sejak tahun 1998, saya telah melakukan lecturing sebagai sambilan di NTU di bidang logistik. Dan sekarang saya telah membentuk satu sekolah logistik di Indonesia. Dan Alhamdulillah telah ada 20 mahasiswa yang telah lulus tahun lalu, dan tahun lain ini ada lagi 20 yang akan selesai kuliah di akhir tahun. Dan di sini saya lihat adalah kita juga harus lihat ke depan. Setelah berumur, setelah besar, apa yang kita bisa lakukan. Jadi saya rasa ilmu, pengalaman sangat membazir ya, kalau kita tidak bisa memberi kepada, men-share atau berkongsi sama kepada masyarakat. Jadi di situ saya rasa itu adalah satu peluangan yang saya boleh lakukan kepada masyarakat umum.